Wih, ceria sekali. Ada apa nih guru penggerak datang ke saya? Mau ngajar. Masih C, Bu, masih C. Masih C. Masih Oh iya, calon. calon guru penggerak. Calon guru penggerak kalau gak ada C jadi alon guru penggerak. Oke, alon-alon. Ini jangan diikat ya, Enggak. biarin aja. Jadi gini Bu, kemarin kan kita udah melaksanakan kegiatan bakti desa. Saya mau tanya evaluasi dari Ibu dan siapa tahu ada pengembangan ke depannya. Kira-kira menurut Bu Lia, bagaimana kegiatan bakti desa ini, atau kita nyebutnya kemarin ya Sport Band Goes to Village, bisa meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa, empatinya siswa, dan meningkatnya itu secara positif, arif dan bijaksana. Gimana menurut Bu? Jadi poinnya adalah bagaimana kegiatan ini bisa meningkatkan gitu ya. Betul. Poinnya tuh bagaimana? Berarti jawabannya dengan cara. Kegiatan apa? Kegiatan ini dengan cara apa sih gitu ya? Oke, kita mulai dari poinnya kenapa kita pilih bakti desa. Memang kita ingin meningkatkan kemampuan interaksi sosial ini sekaligus untuk nge-booster, meningkatkan empati siswa pada lingkungan masyarakat secara positif. Titik poin kekuatan dari kegiatan ini adalah perencanaan. Jadi di mana wali kelas ini datang melihat survei ke lokasi, kemudian mendetailkan satu-satu apa yang penting untuk program ini, apa yang anak perlu lakukan untuk kegiatan meningkatkan tadi yang sudah saya sebutkan, itu sangat penting. Nah, yang gak kalah penting adalah mengkomunikasikannya ke anak, terutama end in mind-nya. Kenapa sih ada YGTV, end in mind itu apa? Jadi anak seutuhnya secara komprehensif oleh kelas menjelaskan, kemudian anak-anak ini akhirnya memahami. Nah, dari situ itu caranya kan tadi ya, bagaimana caranya. Nah, dari situ yang perlu kita persiapkan lebih lanjut adalah perannya, pra-pelaksanaan ini sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Atas itu memang perlu diuji cobakan dulu sebelum anak-anak ini benar-benar terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat gitu ya. Dengan adanya pra-YGTV, pra-bakti desa yang dilakukan dengan cara persiapan apa yang perlu mereka bawa, kemudian mereka diuji di sini untuk ngeberesin perpustakaan, ngeberesin lab IPA gitu ya, membantu untuk ngebersihin kelasnya, lapangannya, kemudian lingkungan sekolah, dan bagaimana empati mereka ketika mereka bertemu dengan orang baru gitu ya. Ketika ketemu sesuatu yang nggak sesuai dengan kebiasaan mereka, itu bagaimana cara mengatasinya itu diinformasikan dengan baik dan dicoba. Nah, itu yang paling penting, karena memang mungkin mereka akan ketemu dengan lingkungan yang nggak pernah mereka temui pertama. Bahkan di lingkungan keluarga mereka, keluarga besar mereka, mungkin mereka nggak pernah tuh punya keluarga yang istilahnya di desa yang akan minta mereka untuk membantu ke ladang, membantu mengerjakan nyabut rumput, panen apa atau menyiram. Itu mungkin enggak. Mungkin kalau ada keluarga yang di desa juga hanya sebatas bertamu aja gitu kan. Malah dijamu, artinya tidak pernah merasakan kehidupan sebenarnya seorang petani kah, atau seorang rapih jalan, atau penaik nira gitu-gitu kan, pembuat gula aren gitu kan, mereka belum pernah. Jadi balik lagi tadi ke caranya,
perencanaan, detailing program, perannya itu yang membantu anak-anak ini memiliki kemampuan interaksi sosial dan berkembang empati siswa ini ke arah yang baik, bijaksana, dan juga positif di dalam implementasi pelaksanaan bakti desa ini. Jadi kalau misalnya kita langsung berangkat aja kegiatan bakti desa tanpa perencanaan tuh pada akhirnya juga nggak nyampe Bu ya. Betul. Jadi memang menurut Bu Olia tadi utamanya perencanaan yang matang sehingga semuanya ready. Kalau udah ready, end in mind-nya atau tujuan akhirnya akan tercapai juga. Betul. Gitu. Cuma saya ada dari program guru penggerak ini juga saya jadi belajar bahwa dalam suatu program itu keterlibatan siswa tuh kalau bisa dimaksimalkan. Oh iya. Saya rasa keterlibatan siswa di program itu udah cukup baik. Cuma kalau misalnya nih Ibu sebagai kepala sekolah kan, saya kan juga bisanya mengusulkan. Kalau untuk kegiatan kedepannya kita melibatkan siswa dalam yang tadi perencanaan itu lebih lagi gimana? Misalnya ikut survei, ambil itu dia yang menjelaskan ke siswa, ke teman-temannya, bahkan ke orang tua, kita mendampinginya aja. Menurut Bu Olia bagaimana? Ya, secara kita punya leader ini, dan saya rasa apa yang Bapak sampaikan sejalan dan sangat implementatif dari apa yang kita ajarkan ke anak. Jadi hal tersebut sangat baik buat pengembangan program ini ya. Jadi kedepannya mungkin kalau kemarin mungkin ke wali kelas, panitia waktunya sangat tight gitu ya, sangat pendek, sehingga mungkin nggak pikiran tuh ajak anak gitu ya, karena anak-anak juga sedang persiapan ujian gitu ya. Nah mungkin perencanaan ke depan nih bisa kayak gitu, karena itu sangat sesuai gitu ya, dicari kapan bisa kita ajak ke sana gitu ya untuk survei apa yang bisa dilakukan anak-anak dengan kondisi yang ada di desa itu, sehingga student voice benar-benar bisa kita implementasikan. Ya. Berarti setuju Bu ya? Setuju, sangat. Itu nggak cuma voice. Kalau kami belajar ada student voice, student choice, sama student ownership. Oke. Nambah lagi. Itu semakin tiga-tiga yang tergambar dalam suatu program, Semakin baik. semakin kepemimpinan murid bertumbuh. Betul. Saya setuju. Ada lagi nih Bu, kira-kira bisa yang kemarin udah dilakukan atau pengembangan juga ya? Apa saja yang diperlukan dalam kegiatan bakti desa? Selain perencanaan, tentu dukungan finansial dan juga evaluasi dari sebelumnya. Jadi kalau ke depan kita udah pernah menjalani satu, mungkin ke depan dari evaluasi yang seperti Pak Gustaf sampaikan tadi, ya berarti diawali sekarang dengan pertemuan murid gitu ya. Jadi diawali dengan sounding ke murid dulu, in and of the time mereka akan melaksanakan ini, kita tawarin siapa yang mau jadi apa istilahnya duta-duta di dalam panitia pelaksanaan JGTV. Dari situ anak ini mereka yang menawarkan diri. Tentunya nggak mungkin banyak ya, karena untuk survei juga kita harus berhitung. Balik lagi ke finansialnya. Jadi apa saja gitu ya yang diperlukan selain dukungan finansial, tentu dukungan orang tua. Jadi yang kita perlukan memang adalah komunikasi, sosialisasi yang baik kepada orang tua. Dan ini salah satu titik pokok penting bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Dan pendekatan kepada anak-anak yang mungkin mereka pasti ada apa ya istilahnya rasan-rasan merasa dirinya insecure lah gitu ya. Nah ini pendekatan yang seperti ini yang penting juga kita lakukan kepada anak-anak. Mungkin itu untuk yang bisa melaksanakan kegiatan bakti desa ini kedepannya lebih baik. Itu jadi boleh merasa kita perlu untuk
membaca lagi evaluasi kemarin, terus membuat rencana tindak lanjut yang lebih matang, melibatkan siswa, orang tua, lebih kuat lagi komunikasinya juga gitu ya Bu. Betul. Dan siswa-siswa yang kita kenal kira-kira akan ketakutan mengikuti program seperti ini, kita bisa melakukan pendekatan dari jauh-jauhan. Betul. Ini kan terlepas dari ya barang-barang yang kita bawa ya Bu ya. Kalau itu udah pasti ya. Itu adalah hasil dari komunikasi ini akan menghasilkan barang-barang yang dibawa. Terakhir nih Bu, kira-kira untuk kegiatan di sana di Bakti Desa apa aja ya kegiatan siswa kita yang bisa dilakukan di dalam program Bakti Desa ini? Ini bisa sifat yang kemarin mau disebutin lagi boleh, tapi mau ada pengembangan juga boleh. Based on dari yang kemarin, memang siswa mengajar itu sangat baik. Kita bisa lihat bagaimana ternyata anak-anak kita sangat kreatif, sangat menyenangkan, dan juga sangat outstanding dalam mengajar. Mereka benar-benar mempersiapkan, dan ini memang nggak terlepas dari wali kelasnya. Luar biasa. Wali kelasnya mengkomunikasikannya dengan sangat baik. Menurut saya Itu saya Bapak wali kelasnya ya? Wali kelasnya Pak Gustaf. Jadi terima kasih Pak Gustaf. Pak Gustaf dan Bu Dina sangat luar biasa mengkomunikasikan anak-anak. Jadi sebuah program itu kita punya end in mind-nya. Tapi ketika tidak bisa meneruskannya ke bawah ini, yang akhirnya jadi nggak grabbing gitu ya, nggak pecah istilahnya. Jadi tetap apa istilahnya magel, gitu. Apalah tuh yang magel? Mengkel, matang gitu. Ya. Jadi komunikasi kayak seperti Pak Gustaf yang lakukan, Bu Nina lakukan, menurut saya kombinasinya sangat luar biasa baik sehingga anak-anak bisa mempersiapkannya dengan sangat luar biasa. Program mengajar sangat baik. Mungkin dari hasil evaluasi yang kemarin adalah kurangnya kegiatan mereka mungkin yang di luar bersama masyarakat sekitar, misalnya main sama anak-anak lingkungan gitu. Kemudian tapi bagus juga sih akhirnya alhamdulillah anak ikut sama kegiatan libur gitu ya. Nah mungkin besok sebaiknya sebelum acara dinner itu ada interaksi dengan siswa dengan anak-anak di sana, mau nampilin apa atau main bareng, misalnya main kucing dan tikus gitu ya, yang kita switch anak-anak tuh jadi berbau gitu. Atau bahkan emang kita bikin khusus game, misalnya game 2 jam di sore hari bermain sama anak. Nah, kalau di sini tuh kita bikin pos-pos apa main catur Jawa atau main galasin atau main apa gitu. Itu bisa jadi hubungan dengan masyarakat sekitarnya jauh lebih dekat. Nah, terus anak-anaknya juga lebih punya keterikatan, bondingnya tuh lebih enak. Itu sih dari yang kemarin. Jadi perlu ditambahin interaksi karena di sini saya lihat sih masih orang tua masih nggak enakan nyuruh ya. Tapi walaupun nggak enakan nyuruh udah berani nyuruh gitu loh, karena kita tuh udah mau komunikasikan sebelumnya. Tolong disuruh gitu, jangan sampai nggak disuruh. Kalau nggak disuruh malah salah programnya, kita harus nyuruh gitu. Nah kedepannya kemudian komunikasi ke anak juga akhirnya jangan dulu disuruh tapi kooperatif. Anak-anak harus apa yang bisa kami bantu Pak, apa yang bisa kami sharing untuk Bapak mau pergi kemana. Jadi setiap kali orang tuanya ada kegiatan ditanya mau kemana Pak, ikut dong saya. Nah kayak gitu. Kalau untuk lebih yang lainnya mungkin saya rasa udah, jadi mungkin pengembangannya lebih ke situ, interaksi dengan mungkin ngobrol dengan bapak desanya gitu, atau ngobrol dengan pembuat kopi di luar yang memang kita sudah programkan, sehingga anak
kecenderungan entrepreneurnya tinggi, dia bisa belajar sekalian di sana. Karena waktu 1 jam terlalu singkat ya. Betul. Nah mungkin nanti ke depan ini kan, memang kita kan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, waktu yang kita pakai buat perjalanan aja kan udah lama nih. Mungkin opsinya apakah nanti kita tambah lagi, atau opsinya adalah penguatan di dalam rundown. Jadi Susunan programnya ya. betul, susunan program seperti yang Pak Gustaf sampaikan kan, mungkin waktu maghrib sama isanya makannya gimana gitu. Apakah memungkinkan misalnya makannya itu jadi bukan habis maghrib, tapi jam 6 sebelum maghrib itu anak sudah makan. Jadi kita kan bisa komunikasiin itu, sehingga misalnya mau ada kegiatan ngaji bersama atau main game bersama atau kegiatan minggu bersama gitu, bisa dilakukan di antaranya sambil nunggu pengajian bisa, atau sambil nunggu ada game kayak gitu sih. Jadi tiap program-program yang kemarin ya nggak usah kita sebutan, banyak ya Bu ya, banyak banget. Tapi ada tambahan-tambahan dari Bu ya, terutama untuk meningkatkan keterikatan kita dengan warga sekitar. Betul. Kayak main bareng, ada pengarahan dari sekolah ke orang tua agar bisa lebih berani untuk ya nyuruh siswa gitu ya. Walaupun kita berharap siswa bisa lebih inisiatif, lebih proaktif untuk menanyakan apa yang bisa dia bantu. Gitu ya. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya nih. Terima kasih sharingnya. Nanti kita kerjasama lagi untuk program Bakti Desa ini agar menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Pak Gustaf. Di luar ini Pak Gustaf sangat luar biasa ya gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan jadi lulus berpendidikan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Pagi Pak Reza. Pagi Pak Gustaf. Terima kasih udah mau diganggu waktunya sedikit. Lagi kelas meeting ya. Ringkas meeting. Bajunya baju olahraga ya. Ya Pak Reza, saya punya pertanyaan terkait pengembangan kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu ya Purbian Goes to Village, kegiatan bakti desa gitu ya Pak Reza. Menurut Pak Reza kegiatan ini bagus nggak Pak Reza? Ya, untuk kegiatan IGDP tentu saja sangat baik dan sangat positif. Yang pastinya dampaknya itu langsung bisa dirasakan sama anak-anak kita. Dampaknya langsung Iya. Udah ngobrol lah sama anak-anak ya. Udah, ya. Dan anak-anak sendiri pun merasa kegiatan itu bagus ya Pak. Iya. Nah, menurut Pak Reza bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak dan empati anak-anak kita dengan lingkungan secara positif, arif dan bijaksana dalam kegiatan bakti desa ini? Oke, ya, sesuai dengan tujuannya dilaksanakan bakti desa ini atau yang Purbian Goes to Village, ya cara meningkatkannya itu mereka kan biasanya kalau di rumahnya atau di rumah sekitar atau di sekolah kan terbiasa untuk menikmati fasilitas yang sudah terjamin, yang lengkap ya. Jadi mereka mau apa juga udah tersedia ya. Dengan adanya kegiatan ini, jadi anak-anak itu bisa merasakan bagaimana sulitnya kehidupan di desa. Itu. Atau fasilitas yang Ya, tanpa fasilitas yang lengkap, dia bisa merasakan bagaimana sulitnya hidup ya, perbedaan yang sangat mencolok antara yang di kota dengan yang di desa. Jadi dari gimana hubungannya dengan kesulitan hidup, dia jadi punya empati Pak. Iya. Jadi punya empati yang positif, arif bijaksana tadi. Iya, jadi ternyata mereka jadi seperti ini loh. Jadi hidup tuh nggak selalu enak. Ya, jadi dia bisa ngambil ya sisi positifnya ya. Jadi dia lebih menghargai apa yang dia punya, dan dia juga bisa menunjukkan empatinya kepada orang lain. Gitu ya.
Jadi dengan merasakan kesederhanaan, dia jadi tahu bahwa oh aku harus bersyukur nih, saya harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan terhadap orang yang nggak punya, dia jadi lebih berempati gitu ya. Jadi bisa lebih membantu sehingga kehidupan sosialnya, interaksi sosialnya berjalan dengan lebih baik. Gitu ya Pak ya. Mantap. Nah, untuk kedepannya nih Pak, untuk pengembangan, kira-kira apa saja ya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bakti desa? Ya, untuk kegiatan bakti desa sudah cukup baik. Tentunya perlu ada beberapa pengembangan tentu saja. Misalkan ya, di sana kan itu tidak ada sinyal sama sekali. Sudah sinyal sama sekali, bahkan untuk sekedar bukan hanya internet, hanya SMS telepon ya tidak ada di sana. Ya, mungkin untuk kedepannya disediakan HP untuk mempermudah komunikasi di kegiatan di sana. Kemudian yang kedua mungkin membuat yang nggak ada di sana, misalkan di sana kan kalau kita lihat tuh nggak ada pojok baca atau seperti perpustakaan. Mungkin kita bisa melakukan yang membuat pojok baca di sana atau perpustakaan ini, karena sebenarnya anak-anak di sana tuh minat bacanya sangat tinggi. Jadi memang ada ruang-ruang banget. Iya. Untuk kegiatan bakti desa Pak, anak-anak kan selama 3 hari ya. Kira-kira apa aja ya Pak kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak kita siswa SMP 2 selama di desa itu selama 3 hari? Sebenarnya kan namanya bakti desa, berarti pengabdian kan. Bagaimana dia bisa masuk empati dan apa yang dia punya, kemampuan dia punya, ya dia bagi ke anak-anak dan masyarakat di sana. Seperti ya mereka bisa terjun langsung ngajarin anak-anak yang di sana, kan banyak anak-anak usia sekolah ya, bisa saling berbagi ya, tidak hanya mata pelajaran tertentu tapi apapun itu, misalkan skill yang dia punya ya, atau bagaimana cara membuat sesuatu ya, atau membuat karya, jadi tidak melulu hanya tentang pelajaran. Kemudian mereka juga bisa ngajarin anak-anaknya, adik-adiknya di sana ya, adik-adiknya di sana ya, dan yang paling penting sih membuat anak-anak di sana menjadi lebih senang dan happy, bahagia. Jadi anak-anak kita bisa transfer ilmu ya Pak? Iya, ke anak-anak lain di sana yang usia sekolah ya, usia sekolah. Kalau ke masyarakat pun harusnya kita juga bisa ada ya Pak? Bisa. Kira-kira kalau untuk ke masyarakat nih, bukan anak-anak, orang-orang yang tadi kita anggap kurang mampu itu, yang kurang, itu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan anak-anak kita nih, yang notabene menengah ke atas semua ya? Buat warga di sana tuh gimana? Ya, untuk masyarakat di sana kita bisa ngadain seperti pembagian sembako ya, untuk masyarakat di sana ya, sembako ataupun sandang sembako dibagikan ya, pakaian ya, atau mereka kan rata-rata mayoritasnya petani ya, misalkan para petani butuh pacul baru atau peralatan untuk bertani, berladang, atau topi atau mini traktor misalkan, nah bisa juga tuh. Kemarin kita belum ada ya, jadi bisa kita langsung kalau irigasi kan di sana udah bagus lah. Traktor nggak punya yang besar. Iya, paling kita seperti tadi traktor mini atau traktor bisa juga kita kedepannya kita bisa, atau menambah lagi selain berbagai sembako murah, mungkin kemarin kita kayaknya kurang pakaian seragam sekolah, mungkin belum. Ya, anak sekolah ya. Mungkin bukan sama buku-buku juga diperbanyak lagi. Mungkin kalau bisa bukan murah, gratis ya? Iya, gratis. Iya, kalau di sana nggak mungkin, kayaknya kita harus kasih lebih. Oke, Pak Reza. Kayaknya itu aja. Jadi intinya program JDTV kemarin, program Bakti Desa kemarin udah bagus, tapi masih banyak ruang pengembangan gitu ya.
Ya semoga di tahun depan ya Sporby saat melakukannya bisa lebih baik lagi. Kita bisa lebih baik lagi dan apa yang menjadi evaluasinya bisa kita lanjutkan di tahun yang akan datang. Siap. Terima kasih Pak Reza. Selamat siang, Bu Kiki. Kiki apa kabar? Ya, maaf ganggu waktunya sebentar ini. Saya mau ajak Kiki buat diskusi terkait program bakti desa. Atau kemarin kita sebutnya ya kemudian Gus. Iya. Atau IGT. Menurut Kiki sendiri, program bakti desa ini bermanfaat nggak ya buat anak-anak kita? Apakah program bakti desa ini bisa meningkatkan kemampuan anak-anak kita dalam berinteraksi sosial dan menuju para sehat? Oh itu. Bisa tolong dielaborasikan? Karena yang saya lihat di anak saya setelah di IGTV itu, mungkin karena dia langsung datang ke tempat dan langsung berinteraksi dengan warga desa, jadi rasa empatinya timbul. Karena mereka kan langsung terjun lihat dan tinggal bersama warga desa, mereka jadi lebih menghargai apa yang sudah didapat di rumah. Karena di desa mungkin kondisinya tidak ada fasilitas rumah yang lain, jadi anak-anak juga lebih menghargai apa yang sudah didapat di sini dengan fasilitas yang sudah dirasakan di rumah ya. Di desa dengan kondisi yang seperti itu, tapi mereka tetap happy sih Pak. Nah, lebih mengenal bagaimana kehidupan di pedesaan. Jadi program bakti desa ini bisa membuat anak-anak menghargai apa yang dia punya. Iya. Kalau interaksi dengan lingkungannya jadi meningkat juga kan? Lebih meningkat lagi. Ya. Oke. Menurut Ibu nih, kira-kira apa aja sih yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bakti desa ini? Waktu kemarin sebelum pergi itu kan kita mempersiapkan barang-barang ya untuk bakti sosial. Tapi yang lebih penting adalah mempersiapkan mentalnya anak-anak dan mentalnya orang tua juga nih yang melepas anaknya untuk pergi. Juga dengan kita juga harus mempersiapkan bagaimana sikap anak berinteraksi dengan warga desa. Kita nggak tahu ya Pak ya, ada perkataan yang tidak di hati orang-orang desa, itu kita harus ajari juga gitu bagaimana tata krama dan sopan santun menghadapi orang-orang yang mungkin mereka belum pernah hadapi gitu. Karena lingkungannya kan sangat berbeda dengan lingkungan sekarang. Itu sih Pak. Itu banget ada persiapan mental Iya, dari orang tua dan anak gitu ya. Karena tidak mudah juga orang tua melepaskan anak untuk pergi Lingkungan jauh baru. di lingkungan baru. Pastinya kan berpikir nih anak saya bagaimana nih nanti di sana gitu dengan kondisi yang jauh berbeda dengan yang ada di rumah. Menurut Ibu kemarin pas persiapan udah maksimal belum? Kalau dia seperti sudah maksimal. Karena kan kita ada ini dulu ya Pak, kita belum pergi ada pelatihan juga Iya. kan, bagaimana cara bersihkan rumah segala macam ya Pak ya, sudah diajarkan. Saya punya ide di luar dari yang ada topik ini. Kalau kemarin kan dari guru yang mempercetak anak ya, dari survei sampai pemaparan, sosialisasi. Menurut Ibu memungkinkan nggak ya kalau misalnya di kedepannya buat pengembangan yang lebih terlibat itu Lebih bagus lagi lebih ya. bagus lagi ya? Iya, lebih bagus lagi.
Jadi ya anak-anak lebih proaktif ya, Ya. jadi ya untuk tahu dan mempelajari bagaimana bikin Jadi dia nulis langsung, dia ceritakan ke teman-temannya, orang tua murid. karena kan kalau kemarin kita baru pertama kali ya Pertama. Pak, makanya dulu lebih terjun langsung. Kalau ini kan mungkin dari kakak kelas bisa langsung ke adik kelas menceritakan bagaimana pengalaman. Jadi emang kita perlu meningkatkan keterlibatan murid itu. Iya betul. Mungkin cara komunikasinya kalau dari kakak kelas ke adik kelas lebih enak ya Pak ya. Masalahnya kan sesama nih, seumuran gitu. Ini mungkin terakhir Bu, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan murid selama berada di desa? Ini bisa jadi pengembangan yang kemarin. Karena tuh banyak kegiatannya tuh, mungkin contohnya juga di kita. Jadi ada lagi nggak sih yang bisa dikembangkan gitu? Kan anak-anak sekarang kayaknya lebih ini ya Pak, lebih mengerti dengan teknologi ya. Ya di sana kan kalau nggak salah ya untuk pemasarannya masih di sekitar ya, masih di sekitar barang dagangan. Sementara kalau yang saya lihat produksi kopinya udah baik gitu ya. Mungkin dengan teknologi anak-anak ini bisa membuka wawasan nih warga desa. Karena kalau pemasarannya udah bisa secara online. Misalkan nanti nggak cuma di desa itu, bisa juga ke Jakarta atau mungkin bisa keluar negeri juga. Gitu. Jadi lingkup marketingnya lebih besar. Mungkin kalau di warga pedesaan kan wawasannya hanya di situ karena mungkin tidak terjangkau. Tapi dengan adanya anak-anak ini langsung terjun ke pedesaan, ya bisa membuka wawasan warga desa. Jadi untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang lama udah oke ya Bu? Udah oke. Udah bagus, tapi bisa kita tambahkan lagi dengan pelatihan, pemasaran, Secara online. hasil bumi di sana Iya. secara online. Karena banyak ya Bu. Iya. Kopi, Ya, kemarin saya lihat ada bisnis juga ya, Ya, sayuran, sayuran. kafe. Alhamdulillah sih ada di Jawa ini. dari Dapat oleh-oleh. orang tua tuh ya. Iya, Oh, dari orang asuh. Jadi sebelum pulang mereka panen dulu, terus dibawain. Ini ada beberapa orang tua yang beruntung. Jadi ngerasain juga Pak. Oke, baik. Jadi saya rasa itu aja sih Bu, dukungannya nanti untuk program-program kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Semoga ini ya programnya terus berjalan karena saya lihat bagus banget Pak. Bagus dan masih bisa dikembangkan. Iya, betul. Itu aja Bu Kiki. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Halo Dre, Halo Pak. maaf nih saya ganggu waktunya sebentar. Ya, Saya mau ngajak Audrey diskusi sedikit terkait kegiatan Jaskorbian Goes to Village yang kemarin Audrey ikuti, ya. Atau kita nyebutnya bakti desa kalau bahasa umumnya ya. ya. Menurut Audrey pribadi, kegiatan bakti desa ini bermanfaat ya? Bermanfaat banget. Bermanfaat banget ya. Aku mau coba lebih spesifik. Kira-kira menurut Audrey, apakah kegiatan bakti desa ini bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial, dalam memiliki sikap empati terhadap sesama? Audrey bisa? Bisa sih Pak, karena saya lihat kan emang tempatnya itu sangat berbeda daripada di rumah sendiri. Pastinya kamu di desa, terus banyak fasilitas yang memang tidak ada di rumah, tidak sama seperti di rumah. Jadi kita juga mencoba untuk merasakan kegiatan yang ada di desa, mencoba belajar dan gimana ya?
merasakan apa yang dirasakan orang-orang desa. Jadi dengan Audrey merasakan apa yang dirasakan orang-orang desa, tidak memiliki fasilitas yang seperti biasanya, itu rasa empati Audrey meningkat gitu. Iya. Oke, itu Audrey rasain ya. Iya. Kemampuan Audrey berinteraksi dengan orang lain mengalami peningkatan nggak? Mengalami peningkatan juga Pak, karena juga di sana kan juga kita ada kegiatan untuk mengajar anak SD di sana, jadi harus berani mengobrol dengan orang-orang baru, juga dengan orang tua asli juga saya harus mengobrol juga kan, tidak Iya. mungkin saya diem doang. Masuk gitu. rumah diem aja Nggak gitu. mungkin juga gitu. Jadi kemarin bisa ya berinteraksi sosial. Iya, luar biasa. Kira-kira menurut Audrey nih, apa aja sih yang perlu dipersiapkan atau apa saja diperlukan dalam kegiatan bakti desa seperti ini? Mungkin untuk siswanya yang mengikuti itu pertama itu mentalnya juga. Mental siswanya. Oke. Karena memang nggak sama kan di rumah, di situ juga juga menjaga perkataan itu karena memang berbeda dari di kota. Di situ juga karena itu lagi kita ada kegiatan mengajar juga, jadi kan harus disiapkan materi yang ingin diajarkan ke anak-anak SD juga, cara kita mengajarnya bagaimana, cara menyampaikan informasi yang ingin disampaikan bagaimana. Jadi memang banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya mental siswanya ya, Ya. mental Audrey harus siap dengan lingkungan yang berbeda. Gitu. Di sana juga ngajar dan harus disiapin juga apa yang diajar. Gimana kemarin persiapannya sebelum berangkat? Tadi kan udah bilang perlu persiapan. Persiapannya sebenarnya udah cukup atau belum? Sebenarnya harus bisa ada yang bisa dipersiapkan. Siapa? Dari sisi Audrey atau ngobrol? Dari sini saya Oh, dari sisi Audrey. Memang Audrey merasa kalau bisa dipersiapkan lebih lagi, hasilnya akan lebih maksimal nih. Oke. Kemarin itu di sesi persiapan itu kan yang banyak berinteraksi dengan anak-anak saya. Ya, ada Bu Nina juga. Bu Nina itu lebih condong ke interaksi ke masyarakat sana. Kalau saya lebih condong ke interaksi ke siswa-siswa gitu. Jadi saya yang menjelaskan segala macam. Akhirnya kalian mulai mempersiapkan diri dari penjelasan saya. Nah, saya punya ide nih, Dre. Kalau misalnya untuk di kedepannya, di tahun depan, yang survei itu anak-anak, yang menjelaskan ke siswa lain anak-anak, yang menjelaskan ke orang tua murid ya anak-anak juga. semua anak-anak yang bisa. Kita ya menambahkan keterlibatan siswa lebih lagi. Kemarin kan siswa terlibat banyak banget, cuma dibikin lebih lagi. Menurut Audrey gimana? Bisa aja sih Pak, Bisa. malah juga bagus kayak gitu. Lebih bagus atau gimana? Lebih bagus, lebih banyak Ah, keterlibatan ya. kan kita tahu caranya bagaimana nyiapin kayak kegiatan kayak gitu. Tapi tetap harus didampingi juga. Pasti pendampingan. Masa jalan sendiri kok. Nggak jalan. Tapi kacau. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Audrey. Kemarin kan banyak kegiatan ya Audrey ya. Ada bakti sosial. Atau coba Audrey sebutin kemarin kegiatan ada apa aja? Yang Bakti sosial bakti gitu, sosial, mengajar anak SD, mengajar anak SD, terus apa lagi tuh, berkebun berkebun, ke orang tua masih di situ. Apa aja, api unggun, api terus unggun, sholat tahajud, berkegiatan. melukis-lukis, Oh iya, melukis juga. kopi, wah banyak banget lah. Oh iya, Menurut Anda semua kegiatan itu bermanfaat kan? bermanfaat. Bermanfaat. Tapi semua yang baik itu pasti bisa lebih baik lagi. Kita coba bangun pola pikir gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kegiatan lain yang bisa dilakukan murid-murid kita nih SMP Askobi 2 jika program ini kembali dilaksanakan? Ada nggak program tambahan dari Audrey?
Mungkin kalau waktu itu kan kita cuma mengajarnya ke anak SD doang. Mungkin bisa ditingkatin lagi ke misalnya kita memberikan materi ke orang tua asuh atau warga-warga sekitar, atau mungkin juga memberikan materi ke anak SMP-nya, mungkin bisa begitu. Gitu sih, Pak. Jadi mengajarkan ilmu khusus ya, Ya, yang cocok untuk orang tua asuh, masyarakat sekitar. masyarakat sekitar. Udah kepikiran belum kira-kira apa ilmunya atau materinya? Belum juga, tapi intinya kalau bisa mengimbaskan ilmunya nggak cuma ke anak SD, tapi ke SMP, ke masyarakat, biar semakin banyak yang merasakan manfaat dari kedatangan kita, gitu ya? Benar. Oke, kayaknya itu aja deh. Sekali lagi saya berterima kasih atas waktu Audrey. Sama-sama. Mohon dukungannya agar program-program SMP SPG 2 makin baik.